Oke teman-teman, kita lanjut untuk tutorialnya kita. Di sini kita akan coba buat manajemen usernya kita, di mana kita akan melakukan Ceruda user dan juga membuat middleware dan juga merapikan login dan autentikasi kita ya teman-teman ya. Oke, kita buka project yang kita di sini. Di sidebar kita akan tambahin satu modul lagi, yaitu user management ya teman-teman ya. Oke, kita ambil ikonnya, kita cek dulu user. Oh, kita pakai yang ini aja ya teman-teman ya. Oke, nah berarti ini kita close dulu aja semua. Kita ke sidebar. Nah, di bawah transaction sini kita tambahin satu lagi, user management. Oke, kita World Web dulu. Oke, kemudian SVG-nya, ikonnya kita ganti jadi mana tadi? Ini, copy. Oke, user management. Kemudian kita akan coba buat controllernya ya teman-teman ya. P web. Nah di sini untuk transaksinya ada dua ini. Oke. Nanti kita buat controller untuk user management ya teman-teman ya. PHP artisan make controller user controller. Oke, ini udah ada. Kita buat, kalau kita cek controllernya kita ini udah ada nih, user controller. Oke, di sini kita copy aja. Nah, ini untuk user. Ini user. Kelasnya jangan lupa, ini user controller. Kelasnya index untuk nampilin data pertamanya kita. Kemudian di sini kita kasih user. Oke. Oke, setelah itu kita user controller. Kita jangan lupa diimpor ya teman-teman ya. Impor. Nah, sekarang kita ke halaman ini. Sini kita buat public function index. Nah, di sini kita buat view-nya nih. View-nya untuk user. Oke, kita buat PHP artisan make view user. Oke, kita buat di user aja. Kita yang di halaman orderannya ini kita copy aja. Kita masukkan di user. Nah, oke, seperti ini aja. Ini kita ganti jadi user management. Oke. Nah, kita udah controllernya, ini berarti di user. Oke. Nah, di sidebar-nya di sini kita ganti route-nya ya, teman-teman ya. Kita ganti route-nya jadi kita cek lagi route-nya, kita buat user ya. Kita user. Nah, route is-nya user dan route-nya user. Oke. Nah, sekarang kita klik user management-nya. Nah, hasil kita udah di halaman user management ya teman-teman ya. Sekarang karena tabelnya masih ngambil dari table transaction, nah ini kita hapus saja. Kita buat komponen baru ya teman-teman ya. Kita buat PHP artisan make livewire
untuk user table. Oh, salah. Kita di dalam komponen ya, teman-teman ya. Sorry, salah. Kita di dalam komponen. Ini kita hapus saja. Hapus. Nah, livewire yang di sini juga jangan lupa dihapus. Oke. Kita itu di dalam komponen user table. Oke. Di dalam komponen user, nah ini table. Oke. Nah, berarti di ini kita ya sidebarnya kita close saja karena kita udah selesai. Sekarang kita ke table user. Nah, paling bawah. Nah, ini kita ganti jadi user. Dia udah mengarah ke user table. Terus nah, sekarang kita fokus di livewire-nya user table. Sini kan masih kosong nih, teman-teman. Kita ambil aja dari order tadi. Untuk data table-nya, Ctrl A aja. Masukkan ke table user. Nah, sekarang ini ada modalnya nih. Nah, modalnya ini terus saja 1, karena modal form nanti kita coba pakai untuk create dan edit user ya, teman-teman ya. Oke. Nah, di sini kan kita pasti error nih, karena dia ngambilnya dari order masih, teman-teman. Oke, sekarang kita ke user controllernya kita close aja. Ini juga kita close. Oke. Sekarang kita fokus ke komponen order table. Sini. Nah, ini kita copy aja yang atas nih. Kita copy. Kita masukkan ke table. Jangan lupa diimpor ya, teman-teman ya. Oke, kita cek lagi tadi. Kita kan butuh open modal ini. Sukses juga iya. Kita copy. Oke, kemudian oke, get itemnya. Kan kita get item untuk user ya. Nah, berarti di sini user. Kita nggak pakai where relation. Kita pakai where aja. Ini kita hapus aja ya. Sampai sini aja dulu. Nah, where name like, oke. Ini kita rapihin. Jangan lupa diimpor ya, teman-teman ya. Model usernya. Terus di sini jangan lupa di search. Oke. Udah oke. Sekarang ini user kita masukkan, kita ganti untuk ini nih. Kita wrap dulu. Ganti, ganti. Oke, terus ini kita ganti jadi user. Oke. Kemudian ini add user. Kemudian nah, di sini kita ganti ini nama. Kemudian nanti kita kasih email sama status. Nah, ini. Kita hapus saja. Nama email status aja ya, teman-teman ya. Sama oke. Jadi ada 4 nama, email, status. Oke. Kita ganti user. Ini item name. Ini item email. Ini hapus. Nah, status kita nggak punya ya, teman-teman ya. Nah, ini kita komen aja dulu. Untuk payment method kita enggak. Nah, ini status untuk yang bawah nih. Kita yang enggak kita butuhkan di sini.
Oke, berarti ini footer. Ini print stroke-nya kita hapus saja. Kita butuh update sama ganti status. Ganti status ini kita aktif nonaktif gitu ya teman-teman ya. Ini berarti item status. Ya. Update. Ini edit. Oke, ini kita nggak usah disable. Oke, kita cek. Oke, udah berhasil ya teman-teman ya. Ini statusnya masih kosong karena di table usernya kita itu belum ada status ya teman-teman ya. Nah, kita akan tambahin kolom baru di sini namanya status untuk nanti ketika login itu kita bisa ngecek apakah usernya statusnya aktif atau enggak. Kalau statusnya udah nggak aktif, berarti dia nggak bisa login. Seperti itu teman-teman. Oke, kita udah berhasil untuk integrasikan untuk usernya. Di sini harusnya search-nya udah berhasil ya teman-teman ya. Nah, iya udah berhasil ya. Udah langsung. Oke. Nah, sekarang kita akan tambahin kolom baru di table user. Kita masuk ke projectnya kita. Sini clear dulu. Nah, sini kita tambahin PHP artisan make migration. Nah, kita untuk nambah kolom baru itu atau membuat migration, kita pakai make migration. Kemudian di sini kita kasih aja add kolom status to table user. Nah, dash tabelnya apa? Users. Enter. Oke. Kemudian kita buka. Nah, di sini. Nah, ini kita kasih aja $table. Nah, dia mau apa nih? Boolean. Karena true or false ya, teman-teman ya. Status defaultnya true. Oke. Nah, kita kasih. Kita mau buat kolomnya ini setelah kolom apa gitu, teman-teman. Contohnya kita buat kolomnya setelah kolom email. Nah, berarti kita kasih di sini after email. Save. Oke. Nah, setelah itu kita tinggal migrate aja. PHP artisan migrate. Nah, oke. Dia udah migration. Ini kita refresh lagi. Nah, dia udah di table. Ada nih kolom status ya, teman-teman ya. Sekarang tinggal kita hubungkan aja ke sini. Kita close saja. Terus kita ke blade table. Nah, di sini tadi yang status, kita uncomment. Terus kita ini berarti ada dua ya, teman-teman ya. Status ini kita kalau statusnya aktif. Nah, dia aktif. Nah, else. Nih, berarti else ini kita hapus nih sampai sini. Else. Ini dia inaktif. Kalau inaktif berarti ininya kita ganti. Jadi red. Oke. Nah, kemudian coba kita cek. Ini kan aktif nih. Nah, coba kita ganti jadi 0. 0 dia berarti nggak aktif ya. Nah, inaktif. Inaktif harusnya bukan tanda checklist. Kita ganti jadi in warning lah ya. Seperti ini. Kita kasih ini aja nih. Nah, ini kita SVG-nya kita ganti jadi
size-nya 3. Oke. Nah, benar seperti ini, inaktif. Oke, teman-teman. Nah, berarti kita ganti lagi ya, 1. Oke, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, nanti kita lanjut video kita. Next video kita akan bahas untuk update sama ganti status dari usernya.